Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Jumpa lagi di channel Hakim Official ya. Pada video kali ini insya Allah saya akan berikan salah satu amalan lagi ya tentang istighfar ya. Salah satu keutamaan istighfar yaitu dapat mengabulkan doa teman-teman ya. Yang kedua memperlancar rezeki, dan yang ketiga mempermudah urusan ya. Makanya istighfar itu ada dalil di dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, wabil ashari ya. Wabil ashari itu ketika sebelum subuh itu dianjurkan untuk beristighfar. Wabil asharihum, mereka pada waktu pagi mereka beristighfar ya, pada waktu subuh seperti itu. Makanya salah satu amalan yang paling dianjurkan, yang paling diutamakan sebelum waktu subuh itu apa teman-teman? Yaitu memperbanyak istighfar ya. Memperbanyak apa? Istighfar teman-teman ya. Dan salah satu juga keutamaan istighfar itu sama dengan sabar dan juga mempercepat terkabulnya doa. Jadi buat teman-teman ya, apabila ingin berdoa akan tetapi doanya panjang-panjang, cukup diwakilkan bisa dengan istighfar aja. Karena kalau istighfar karena dengan istighfar apa teman-teman? Dengan istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah terhapus, maka insya Allah kemungkinan besar doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan orang yang rajin istighfar di mana saja ya, di masjid, di jalan dan lain sebagainya ya, insya Allah urusan rezekinya akan mengalir deras teman-teman ya. Urusan rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dari itu teman-teman ya, mulai dari sekarang jangan pernah untuk tidak mengamalkan istighfar ya. Istighfar setiap hari, istighfar setiap hari teman-teman ya, minimal 1000 kali lah, kalau nggak 100 kali ya, minimal 100 kali setiap hari untuk selalu mengucapkan istighfar ya. Karena kita sudah tahu faedah istighfarnya, keutamaan istighfarnya ya, kita sudah mengetahui semua bahwasannya keutamaan istighfar dapat mengabulkan doa, mempermudah segala urusan ya, juga memperlancar rezeki ya. Dan salah satu amalan yang terbaik untuk mengamalkan istighfar ya pada saat sebelum subuh ya. Sebelum subuh itu waktu yang terbaik untuk mengamalkan istighfar, dan tidak ada amalan yang lain yang lebih utama diamalkan menjelang subuh itu ya, kecuali dengan istighfar ya. Istighfar teman-teman, apalagi kita setiap hari kan berbuat dosa, sering berbohong ya terhadap diri sendiri, kepada orang, atau bermaksiat yang lain dan lain sebagainya. Maka tak bisa dipungkiri, pokoknya kita wajib istighfar setiap hari teman-teman ya. Mungkin selama ini doa-doa kita jarang terkabulkan ya, padahal kita sudah rajin sholat dan lain sebagainya, tapi kita jarang beristighfar. Mungkin itu teman-teman ya, karena dengan istighfar insya Allah dosa-dosa yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang telah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ya teman-teman ya, kita memperbanyak istighfar setiap hari. Tidak ada ruginya teman-teman, tidak ada ruginya kalau kita selalu beristighfar setiap hari. Karena setiap istighfar yang kita lantunkan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya, seperti berbohong ya dan lain sebagainya. Maksiat-maksiat lainnya ya harus ditutupin dengan apa? Maksudnya harus dihapus dengan apa? Dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar ya. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita juga
dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, maka segala hajat-hajat kita mau punya rumah, mobil, punya kekayaan yang melimpah, maka itu sangat-sangat mudah. Intinya kita hapus dulu dosa-dosa kita. Hapus dulu dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak istighfar. Sekali lagi, dengan cara memperbanyak istighfar, ya. Seperti itu, ya. Istighfar ini bukan hanya di mulut tapi harus diresapi, ya. Harus diresapi